menjelaskan materi di bab 10, yaitu peran organisasi Islam di Indonesia. Untuk pendahuluan, peran ulama Islam pada masa perang kemerdekaan itu tuh membina kader-kader umat Islam melalui pesantren dan aktif dalam pembinaan masyarakat, dan juga turut berjuang secara fisik sebagaimana pemimpin dalam perang. Lalu, peran organisasi dan juga pondok pesantren pada masa perang kemerdekaan. Yang pertama itu ada Serikat Dagang Islam. Ini didirikan oleh H. Samanudin Hoti di Solo pada tanggal 16 Oktober 1905. Pada tahun 1912, SDI berubah menjadi SI dengan ketua HOS Djoko Aminoto. Berperan di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya. Lalu ini juga bisa menjadi membangun usaha halal yang tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan. Itu juga menciptakan kehidupan makmur, menolak paham-paham barat yang menghina Islam, dan juga meningkatkan kesadaran nasionalisme, memperjuangkan hak-hak rakyat seperti persamaan hak, dan menentang kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Lalu juga membangun persaudaraan dan pembangunan ekonomi rakyat, membuat perkumpulan koperasi dan sindikat sekerja atau SS. Selanjutnya kita masuk ke Muhammadiyah. Didirikan di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912. Peran Muhammad pada masa penjajahan Belanda lebih titik beratkan pada usaha-usaha mencerdaskan rakyat Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat mereka, yakni dengan mendirikan sekolah-sekolah, baik sekolah umum ataupun sekolah agama, rumah sakit, panti asuhan, dan rumah kampung bagi warga miskin, dan perpustakaan. Kontribusi pemikiran Muhammadiyah di awal kemerdekaan sangat besar. Keterlibatan Muhammadiyah dalam perurusan dasar negara ditunjukkan oleh Ki Bagus Hadi Kusumo dan Aktar Mutakir dalam ikut keanggotaan BPUPKI. Guna merumuskan dasar negara dan akhirnya BPUPKI diganti menjadi PPKI. Selanjutnya kita masuk ke usaha-usaha untuk mencapai maksud dan tujuan. Yang pertama ada mengadakan dakwah Islam, selanjutnya ada memajukan pendidikan dan pengajaran, selanjutnya ada memelihara dan mendirikan lembaga yang wakaf, selanjutnya ada mendidik dan mengasuh anak-anak serta pemuda agar telah menjadi orang muslim yang beraktif, selanjutnya ada berusaha dengan segala kebijakan supaya peraturan-peraturan Islam berlaku dalam masyarakat. Masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. Didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926. Dua tokoh penting dalam upaya pembentukan NU adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Haji Wahab Tasawwuf. Sebagai organisasi sosial keagamaan, Nahdlatul Ulama banyak melakukan usaha untuk memajukan dan memperbanyak pesantren, madrasah serta pengajian-pengajian dengan maksud memajukan Islam dan juga kaum muslimin. Berikut adalah beberapa usaha yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama untuk memajukan Islam dan kaum muslimin. Yang pertama, mengeluarkan resolusi jihad. Yang kedua, Nahdlatul Ulama sebagai tubuh masyumi. Yang ketiga, Nahdlatul Ulama sebagai partai politik. Yang keempat, membentuk Liga Muslim Indonesia. Yang keempat, menumpas gerakan PRRI. Dan yang terakhir, menerima Undang-Undang Dasar sebagai dasar konstitusi. Selanjutnya, organisasi yang bernama Persis atau Persatuan Islam yang didirikan pada tanggal 12 September pada tahun 1923 di Bandung, Jawa Barat. Nah, Persis ini didirikan oleh sekelompok orang muslim yang pada saat itu berminat pada studi dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Zamzam dan Muhammad Yunus bersama jamaahnya. Nah, mereka menelaah dan mengkaji ajaran Islam. Persis ini mengadakan pertemuan umum seperti khutbah, tablik, kelompok studi, tadarus, dan menerbitkan majalah. Persis ini juga mengembangkan pembaruan Islam dalam akidah, ibadah, muamalah, dan sosial politik. Persis ini juga mencetak para pendakwah yang bisa mengajarkan, mengamalkan, membela, dan mempertahankan agama Islam. Lalu ada Sumatera Tawalib, merupakan bagian dari gerakan kebaruan pemikiran Islam di Indonesia, khususnya Sumatera Barat. Tawalib berperan sebagai pelopor dalam modernisasi pendidikan Islam dengan mengubah sistem pengajian surau menjadi sekolah agama serta memasukkan mata pelajaran umum. Lulusannya berjiwa revolusioner, berpikir bebas dan aktif dalam diskusi ilmiah. Mereka tidak terikat mazhab tertentu, tetapi mengamalkan ajaran sesuai Al-Quran dan Hadis.
Tawalib juga membuka wawasan umat Islam terhadap literatur modern, mendorong kemajuan melalui organisasi dan media, serta menanamkan kesabaran berbangsa dan berpolitik. Lalu yang terakhir ada Nadatul Watan, merupakan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Organisasi ini didirikan di Pancor, Kabupaten Lombok Timur oleh Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang dijuluki Tuan Guru Pancor serta Abul Masajid wal Madaris atau bapaknya masjid dan madrasah pada tanggal 1 Maret 1953 bertepatan dengan 15 Jumadil Akhir 1372 Hijriah. Organisasi ini mengelola sejumlah lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Lalu peranannya adalah melakukan dakwah untuk menjaga kesatuan NKRI, menentang kebijakan kolonial yang menyengsarakan rakyat, menggerakkan umat Islam untuk melawan penjajah, berperan dalam perumusan ideologi negara, serta menempatkan negara sebagai alat untuk mencapai tujuan Islam. Nah, itu dia presentasi dari bab 10.